Jadi kita masih ya dikekang oleh kebudayaan yang kita sulit untuk maju. Misalnya tadi itu bagaimana mengelola sumber daya alam kita ya. Sumber daya alam kita yang mestinya memampukan bangsa untuk melakukan lompatan-lompatan, tapi ternyata justru menjadi kutukan, bukan berkah. Jadi Presiden Prabowo itu kan pernah bilang kan mengejar koruptor sampai Antartika. Cuma ada kritik yang muncul di sosmed. Kekhawatiran publik adalah koruptor dikejar ke Antartika, tapi koruptor antar kita tidak dikejar. Bagaimana, Prof? Ya. Melihat narasi atau statement semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendra Tri Ardianto di KPK Podcast Kongko Pesantren Kebangsaan. Hari ini KPK Podcast kehadiran tamu istimewa sekali. Kita akan membicarakan banyak hal, terutama menyambut hari kemerdekaan kita nantinya. Telah hadir bersama kita Prof. Mudhofir. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara pribadi saya senang sekali hari ini bisa ngangsu karuh, bisa belajar banyak dari Prof. Mudhofir. Prof. Mudhofir ini saya perkenalkan sedikit, adalah mantan rektor 2 periode UIN Raden Mas Said Surakarta. Jadi Prof. Mudhofir adalah rektor waktu masih IAIN sampai sudah berganti menjadi UIN. Begitu ya, Prof? Iya. Prof. Mudhofir penulis yang sangat produktif sekali, menulis banyak sekali buku, jurnalnya banyak sekali, dan masih aktif menulis di media massa. Nah, untuk memulai, Prof, saya ini karena memperingati hari kemerdekaan, saya mau mendiskusikan atau mendialogkan tentang makna dari kemerdekaan. Tentu saja sekarang kan sudah tidak relevan kalau kita spirit kemerdekaan itu mengusir penjajah seperti tahun 45. Ada masalah yang berbeda di tahun 2026, kompleksitasnya sudah berbeda dan lain sebagainya. Saya ingin tahu perspektif Prof. Mudhofir. Kemerdekaan ini perlu didefinisikan dengan cara apa di masa yang sudah semacam ini, era yang sangat digitalized, kontemporer, berbasis algoritma dan sebagainya. Bagaimana, Prof? Ya, tentu makna kemerdekaan dalam konteks sekarang ya, yang sudah merdeka tentu adalah mengisinya ya. Nah, mengisi ini banyak aspek ya. Mengisi bagaimana kesejahteraan warganya meningkat ya kan. Kemudian kemandirian untuk menentukan masa depan bangsa, juga bagaimana anak-anak ini dididik atau memperoleh pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak, kemudian dapat mencapai cita-cita yang tinggi ya. Itulah makna kebebasan di hari ini. Kalau mendefinisikan kemerdekaan itu paling mudah sebenarnya adalah itu, Prof. Menurut saya kalau ada musuhnya. Kalau dulu tahun 45 musuhnya jelas kolonial Belanda gitu. Kalau sekarang itu musuhnya apa ya, Prof? Kira-kira? Ya, musuhnya adalah satu ya, budaya kita yang tidak membuat bangsa ini maju, itu adalah kendala ya. Misalnya soal kedisiplinan, kedua korupsi ya, kemudian adalah sikap feudalistik dari para pejabat kita dan lain-lainnya. Jadi budaya korupsi, budaya malas yang seperti dulu ditulis oleh Muchtar Lubis ya, itu harus dipatahkan. Manusia Indonesia. Iya, manusia Indonesia ya. Jadi itulah kita harus meretas ya budaya-budaya yang menghambat kemajuan bangsa. Nah, ini musuh kita, termasuk bagaimana sistem ekonomi, sistem politik yang tidak memberikan kebebasan misalnya, ini juga bisa menjadi kendala. Tetapi pemerintah kita, undang-undang kita sebenarnya sudah memberi kebebasan itu. Bagaimana implementasinya, ini yang harus diawasi. Nah, kalau Prof. Mudhofir melihat implementasi bagaimana kita mengisi kemerdekaan sampai sejauh ini yang paling lacking apa, Prof? Paling kurang dirasa
yang perlu kita benahi supaya kemudian esensi kemerdekaan bisa kita nikmati bareng-bareng semua orang? Menurut saya adalah kesenjangan sosial ekonomi. Ini yang belum bisa diselesaikan oleh bangsa kita. Ya, karena misalnya kritik publik mengenai kekayaan yang terkonsentrasi pada segelintir orang, ya, oligarki yang beradaptasi dengan kekuasaan ya. Dan ini juga bisa menjadi penghambat, ya, menjadi musuh kita. Jadi karena itu kemudian rakyat yang bekerja sama dengan pemerintah harus membuat langkah-langkah yang perlu untuk menghilangkan kendala-kendala ini. Ya, ini yang menurut saya berat ya. Iya ya. Jadi kalau bicara kemerdekaan itu kan kadang yang sering diobrolkan adalah ancaman bagi negara ya. Negara ini tetap utuh atau ini. Nah, dalam konteks misalkan di tulisan-tulisan geopolitik gitu misalkan ada lawan dari luar dan ada lawan dari dalam yang membuat banyak negara runtuh. Jadi negara runtuh itu kadang-kadang dicampur tangan asing yang terlalu kental, atau kadang-kadang karena memang ya tidak proper saja dalam mengurus negara. Banyak negara yang kemudian runtuh gara-gara itu. Nah, kalau menurut Bro dari ancaman mana yang kira-kira yang sekarang dirasakan di Indonesia ini yang paling yang relevan itu? Saya kira ancaman yang paling besar adalah dari dalam. Ya, yaitu tadi perilaku korupsi. Ya, perilaku korupsi. Nah, korupsi ini kan dampaknya banyak. Satu ya, membuat kecemburuan sosial, dan ini adalah akar dari instabilitas. Jadi kalau ketidakadilan ya, kemudian kesenjangan yang terjal, kemudian kebijakan-kebijakan yang kemudian tidak berorientasi pada mengatasi ini, maka kemudian ada apatisme publik dan kemudian akan mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, ini yang harus dijembatani oleh yang sedang diusahakan ya, nah implementasinya inilah yang kemudian tidak sejalan ya. Misalnya Liga OTT kepala daerah ini kan dalam selama 2026 ini ada 12 ya. Saya malah nggak tahu, nggak menghitung. Ada 12 OTT kepala daerah. Nah, ini kan sudah mengikuti retret ya, sudah ikut kepemimpinan dan seterusnya, tetapi yang tertangkap itu tidak berkurang. Nah, ini artinya apa? Musuh kita ya, musuh kemerdekaan adalah dari dalam sendiri. Tapi kalau ancaman asing luar kira-kira signifikan nggak? Dalam banyak literatur itu kan juga banyak kepentingan asing yang kemudian melihat Indonesia sebagai kue yang sangat indah, sangat menarik, sehingga mereka ya beroperasi untuk banyak hal. Ada potensi tinggi nggak, Prof? Ya, terkait hal itu? Kalau potensi tetap ada ya. Tentu saja dalam sebuah negara yang diikat oleh hubungan-hubungan internasional, ini memang amannya bahwa kita aman karena kita punya ASEAN, Indonesia ikut di dalam berbagai komunitas dunia yang artinya bisa saling melindungi. Nah, cuman yang paling berat kan ketika Indonesia misalkan didikte oleh bangsa tertentu untuk berbuat sesuatu. Ini yang harus dihindari. Ya, misalnya apakah kita pro Cina, kita pro Barat, pro Amerika. Ini kan misalnya keanggotaan Indonesia terhadap Board of Peace ya. Itu kan kemudian terlalu manut kepada Amerika misalnya. Publik kemudian mengecam, kenapa harus ikut Board of Peace, padahal sejak era Soekarno sampai sekarang kita masih mengakui tidak mengakui ya Israel ya, hubungan diplomatik dalam pengertian ini. Nah, ini artinya apa? Indonesia bebas aktif masih menjadi pertanyaan publik. Artinya pemerintah sepertinya harus berhati-hati di dalam konteks politik luar negerinya ya ini. Kalau enggak itu bisa kehilangan legitimasi dari bawah itu. Iya. Tapi sebenarnya Indonesia bisa memainkan sebagai middle power. Ya, jadi kekuatan menengah, karena Indonesia punya
umat Islam yang moderat ya terbesar di dunia, ini menjadi credit point. Kemudian pemimpin yang berwibawa di ASEAN ya mampu melihat hubungan-hubungan ASEAN yang relatif stabil ya. Tidak boleh ada anggota ASEAN yang punya nuklir ya sampai hari ini itu kan. Ini kan artinya kepemimpinan Indonesia di ASEAN masih dihargai tinggi. Tidak kemudian yang lain-lain. Jadi Indonesia bisa menjadi middle power ya, memainkan peran yang luar biasa sebenarnya di tingkat. Dan Pak Prabowo presiden kita itu kan aktif sekali ya, kunjungan ke luar negeri, kemudian membangun ya hubungan-hubungan internasional yang lebih aktif kembali dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar yang harus diperkenalkan, yang harus berbuat banyak. Nah, dengan posisi middle power ini saya kira ancaman luar negeri itu relatif bisa tapi yang lebih besar adalah ancaman dari dalam yang meliputi kebudayaan, kesenjangan sosial ya, kemudian korupsi, kemudian feudalisme yang patron klien ya, yang hubungan-hubungan semacam ini membuat Indonesia sulit untuk maju ya jika ini tidak dipatahkan. Iya, Bro. Kalau bicara tentang negara dalam satu dekade terakhir, ada beberapa negara yang kemudian melompat ya statusnya sebagai negara yang dari developing ke developed. Misalkan Korea Selatan, misalkan Qatar, Uni Emirat Arab, Taiwan. Di mana negara-negara ini termasuk tetangga paling dekat Singapura. Negara-negara ini sebenarnya merdekanya itu dekat dengan kita. Jadi kita dengan Korea itu terpaut cuma 3 hari, tanggal 14 dan tanggal 17. Dengan Taiwan malah baru tahun 60-an mereka, dengan Singapura tahun 60-an. Kita sebenarnya ini, tapi kok rasa-rasanya mereka itu kok mampu, kok kita kok enggak. Ini apa problemnya ini sebenarnya? Kalau kita melihat ini ya, sepertinya itu tadi budaya tadi itu. Jadi kita masih ya dikekang oleh kebudayaan yang kita sulit untuk maju. Misalnya tadi itu bagaimana mengelola sumber daya alam kita ya, sumber daya alam kita yang mestinya memampukan bangsa untuk melakukan lompatan-lompatan, tapi ternyata justru menjadi kutukan, bukan berkah. Nah ini pasti ada tata kelola yang keliru, ya kan? Nah ini bagaimana tata kelola yang keliru ini bisa diidentifikasi kemudian diperbaiki. Jadi perlu otopsi kebangsaan, yang membedah apa penyakitnya, kemudian akar-akarnya disembuhkan. Nah, misalnya dengan Ethiopia katanya melakukan lompatan luar biasa sejak dia menjadi berantakan, ya kan. Kemudian Vietnam, ya kan, yang dilanda oleh kerusuhan politik luar biasa, tapi mampu bangkit dan melebihi kita. Iya. Ya, ini tentu kita harus bertanya ada apa. Iya. Nah, inilah yang perlunya bangsa kita melakukan otopsi. Ya, jadi kalau menurut analisis Bro Mudhafir, kemungkinan besar itu problemnya adalah di salah urusnya kita, sehingga kita kemudian tidak bisa naik ini. Ya, coba kalau kita lihat kasus korupsi misalnya, itu kan sudah bukan miliaran lagi tapi triliunan. Iya, kayaknya kalau dekade yang lalu ratusan miliar itu tinggi. Ya. Sekarang itu udah di berita-berita itu mainnya T. Ya, jadi saya setuju ketika Pak Presiden Prabowo mengkampanyekan bahwa APBN kita itu bocor ya. Nah itu sebenarnya ide beliau itu harus diteruskan. Jadi bisa jadi tertangkapnya ya mega korupsi yang besar di Indonesia itu adalah keberhasilan Presiden Prabowo dalam mengungkap perilaku korupsi, ya kan? Ini kan dalam waktu dekat nih. Jadi artinya KPK sudah menunjukkan taringnya sekarang untuk menangkap termasuk kejaksaan ya yang terakhir gitu ya. Bagaimana emas disimpan, uang disimpan justru oleh penegak hukum ya. Jadi kalau penegakan hukum lemah, kesenjangan sosial melebar, cara tata kelola pemerintahan amburadul, inilah ancaman dari kemerdekaan kita, inilah musuh kita. Nah, mumpung Prof. Mudhafir menyinggung hal ini, saya ingin berpendapat terhadap saya agak lupa siapa yang menyampaikan, tapi sebenarnya ini muncul di sosmed. Jadi Prof,
Presiden Prabowo itu kan pernah bilang kan mengejar koruptor sampai Antartika. Cuma ada kritik yang muncul di sosmed. Kekhawatiran publik adalah koruptor dikejar ke Antartika, tapi koruptor antar kita tidak dikejar. Bagaimana, Prof? Ya. Melihat narasi atau statement semacam ini? Kalau saya masih optimis ya bahwa terbongkarnya kasus-kasus korupsi besar itu karena ada restu dari atau perintah dari presiden kita. Nah, soal mungkin lingkaran dekatnya dan seterusnya itu masih belum diatasi, ya mungkin kita tunggu momentum lah ya. Itu pikiran saya. Karena kan pada akhirnya seperti bubur panas, pinggirnya dulu baru nanti ke tengah. Oh, oke. Misalnya kasus mantan Jampitsus ini ya. Itu kan akan ada tersangka-tersangka lainnya. Ya, sebagai seorang yang menangani kasus-kasus besar, mantan Jampitsus ini pasti memiliki jaringan peta ya, yang melampaui dirinya. Kasus-kasus itu di mana saja. Nah, ini kan menunjukkan bahwa akan ada berita-berita besar ya terkait bagaimana korupsi dibongkar oleh pemerintahan Prabowo. Saya kira ini poinnya ya, bahwa soal ini kan baru 21 bulan ya. Pemerintahan Presiden Prabowo, sehingga tapi kasus-kasus besar sudah banyak dibongkar. Saya berharap ke depan ini pemerintah mampu untuk mengembalikan kepercayaan publik dan legitimasi pemerintahannya. Ingat loh ya, pemerintahan yang punya legitimasi kuat, punya kepercayaan besar, itu akan makin dipercaya, itu makin rendah ongkos transaksi kebijakannya. Nah, ini penting ya. Teori-teori sosial mengatakan itu. Iya. Dan semoga ke depan akan lebih baik. Ini momentum ya menjelang 17 Agustus hari kemerdekaan kita. Iya. Dalam beberapa aspek sebenarnya saya setuju. Kita memang harus terus optimis ya. Melihat bangsa dan negara kita. Kalau kita terlalu pesimis dan terlalu nggak ada gunanya, hanya berkeluh kesah saja. Karena menurut saya, Prof, saya juga pengen Prof. Mudzaffir untuk membagi perspektifnya. Menurut saya Indonesia itu jauh dari cukup keren untuk mempertahankan bangsa ini. Banyak bangsa bubar, Yugoslavia, Sudan, Afghanistan, babak belur lah. Afghanistan itu cuma punya 6 suku yang paling utama, dan mereka gak karu-karuan berkelahi satu dengan yang lain. Suku Pashtun yang sangat dimusuhi di suku-suku yang lain cuma 6, kita itu lebih ratusan. Artinya kita sebenarnya cukup kokoh sebagai sebuah bangsa menurut Prof. Mudzaffir nih. Indonesia ini menurut saya kohesinya cukup kuat walaupun ya memang ada problem. Nah, kira-kira apa yang membuat Indonesia itu kohesinya cukup rekat, Prof, menurut Prof. Mudzaffir? Jadi untuk membuat Indonesia itu tetap bertahan seperti sekarang ini ya itu tadi, kita punya Pancasila ya, yang kedua punya bahasa persatuan, bahasa Indonesia ini terutama ya. Tapi sejak awal ini kan sebenarnya Indonesia ini kan sebuah keajaiban dan sebuah eksperimen sosial besar yang berhasil di abad 21. Kenapa? Karena Indonesia bersatu yang dahulu menjadi suku-suku dan tidak saling mengenal. Tapi kok dia bisa ya bersatu menjadi NKRI, ini sebuah keajaiban. Dan sebagai sebuah eksperimen sosial besar itu berhasil sampai hari ini. Kenapa? Karena dulu para pendiri ini kan melakukan eksperimen lah ya, menentukan batas wilayah ya kan, terjadi di perdebatan kan batas wilayahnya mana, dasar negaranya mana, hingga hari ini dapat bersatu. Ini artinya Indonesia untuk sampai bubar itu hanya satu syaratnya, yakni tidak adil ya, pemerintah kemudian tidak memikirkan komponen-komponen bangsa yang lainnya ya, dibiarkan berjuang sendiri, pekerjaan berjuang sendiri, pendidikan senjang, sosial senjang dan seterusnya. Ini akan berbahaya. Maka kita sebagai akademisi ya, sebagai universitas perlu mengingatkan bahwa ketidakadilan, kesenjangan sosial yang besar, kemudian tata kelola yang amburadul, pengelolaan SDM yang tidak bagus, ini akan membuat
sedikit demi sedikit akan menjadi erosi bagi persatuan. Tapi potensi saya potensi untuk bubar susah ya, kecuali tadi itu. Nah, karena mumpung sudah menyinggung tadi ada potensi, saya pengen mengelaborasi agak lebih detail. Indonesia hari ini apakah masih punya tantangan yang cukup serius perihal persoalan disintegrasi? Saya ingin mereminder Prof. Mudhafir, kita pernah punya pengalaman cukup pahit dan kesulitan di Aceh. Aceh itu selain rekonsiliasinya alot dan ini terselamatkan karena dulu sempat tsunami sehingga kemudian orang kedua belah pihak saling ini. Kita sekarang masih punya problem di Papua. Perwakilan Indonesia, saya lupa bulan apa, kayaknya di tahun 2026 waktu berangkat ke Eropa dapat demonstrasi dari Republik RMS. Ada sekelompok orang di Eropa demonstrasi atas nama RMS. Di sidang PBB beberapa negara di Oseania juga mengatakan Indonesia melakukan kolonialisasi terhadap Papua. Nah, Prof melihat situasi ini tantangannya sebesar apa dan kayaknya apa yang keliru dari pendekatan kita dalam merespon ini? Ya, kalau soal Papua ya, ini memang harus dibedakan dengan soal Aceh ya. Kalau Aceh itu kan wilayahnya tidak seperti di Papua. Jadi katakanlah di Aceh itu tunggal, tapi kalau di Papua ini yang rumit karena begitu banyak suku yang saling bertikai ya kan. Nah, karena itu kemudian kita harus melihat dari 3 kepentingan. Ini kan ada 3 kepentingan nih. Kepentingan internasional untuk memastikan HAM di Papua itu berjalan dan pemantauannya berjalan. Yang kedua, keinginan orang Papua ya, diantaranya ingin martabatnya dipulihkan ya, kemudian dilindungi, kemudian hutan dan sebagainya dirawat ya. Tapi juga ada kepentingan pemerintah, bagaimana nasionalisme tumbuh, persatuan tumbuh. Nah, 3 kepentingan ini nih harus disatukan, harus dialog yang berlapis-lapis, dan kemudian kalau bisa ya memberikan ya, kalau otonomi sudah dan seterusnya sudah dan sebagainya, maka kemudian solusinya ini harus berlapis-lapis, dan sudah 6 dekade ya, sejak 63 kan sampai hari ini belum kelar ya. Saya kira butuh kesabaran tinggi untuk mengelola Papua sepenuhnya menerima Indonesia ya. Ini kan tantangan kita ini, dan bukan hanya Indonesia ya, Filipina punya ya, Mindanao, India punya Kashmir ya kan, Inggris punya Irlandia dan seterusnya. Jadi ini hal biasa, tetapi juga tidak boleh diabaikan dan diremehkan ya kan, karena bisa jadi nanti akan lepas seperti Timur ya kan. Apabila diplomasi dari luar negeri itu kemudian berhasil, ini kan bisa mempengaruhi kebijakan. Nah, soal Papua ini juga harus dilihat dari 3 hal. Satu, ada internasional yang di level internasional melakukan diplomasi bagaimana Papua itu merdeka ya kan. Kemudian di level mahasiswa itu melakukan gerakan-gerakan di dalam negeri kan. Kemudian yang ketiga adalah OPM yang di lapangan. Jadi ada 3 lapis nih, di lapangan ada, di level mahasiswa ada ya, LSM ya, tapi juga ada di level diplomasi internasional. Nah, 3 lapis inilah yang harus dilihat keseluruhannya. Kemudian bagaimana melibatkan gereja-gereja, adat dan seterusnya pada lapis-lapis dialog yang memungkinkan seperti Aceh. Jadi di Aceh bisa diterapkan sebagian, tapi juga tidak seutuhnya, karena ada local wisdom yang harus dihargai tinggi. Makanya kemudian food estate itu juga harus dilihat ke sana. Apakah kritik publiknya atau persetujuan warga sebesar-besarnya warga Papua untuk mengembangkan itu ada atau tidak? Nah, ini juga perlu dipikirkan.
Salah satu kritik Prof dari banyak akademisi ilmuwan yang bisa dicek di beberapa literatur, yang membuat rumit Papua adalah pendekatannya, yakni security approach yang terlalu cukup dominan. Menurut beberapa literatur mestinya perlu diketengahkan pendekatannya agak berbeda, karena ini sudah menahun lama. Gus Dur selalu dielulukan karena memiliki pendekatan yang lebih soft, lebih mengedepankan ruang-ruang dialog. Kalau Prof. Mutahir melihat memang apakah kita punya problem dalam security approach yang selalu dipakai? Lebih-lebih kalau beredar dengar-dengar malah terjadi intensitas militer ini yang dikirim cukup banyak ke sana. Tentu berbagai pendekatan sudah dicoba ya, mulai pendekatan pembangunan ya, kemudian pendekatan security ya kan, kemudian pendekatan sosial politik ya, itu sudah diterapkan sebenarnya mulai dari Pak Harto ya yang menggunakan daerah operasi militer, kemudian sampai Megawati, Gus Dur, Jokowi. Ya, Pak Jokowi secara ekspansif melakukan pembangunan dan dilanjutkan Pak Prabowo melalui ketahanan pangan, food estate. Semuanya masih belum sempurna. Ya. Yang kedua, tidak sepenuhnya memperoleh persetujuan luas dari masyarakat adat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi saya sendiri tidak punya solusi ya, tetapi sebagaimana India yang punya Kashmir, ya kan? Bagaimana Filipina punya Mindanao, Inggris punya Irlandia, ya tentu kita harus stick and keep dengan mereka yang punya kasus serupa, ya. Kemudian tapi Indonesia punya pengalaman yang berhasil, Aceh. Nah, Aceh itu kan level dialognya itu kan level tinggi itu, ya kan? Sehingga sampai menghasilkan kesepakatan dan ada partai lokal. Apakah jika di Aceh diterapkan seperti itu relevan? Nah, ini perlu kajian riset. Artinya kalau saya tadi menggarisbawahi pernyataan Prof. Mutahir itu, saya melihat ini persoalannya bukan di approach-nya, tapi di penempatan orang Papua sebagai subjek itu yang harus mendapat respect yang jauh lebih besar. Jangan sampai pendekatan apapun itu mengabaikan martabat orang Aceh. Ini yang orang Papua. Ya, orang Papua yang mendapat garis tebal yang cukup tinggi ya, Prof. Iya. Oke, Prof, saya ingin shifting ke obrolan karena kemerdekaan ini yang sepertinya yang seru itu membicarakan selain ngobrol kebangsaan itu membicarakan generasi berikutnya. Generasi hari ini, Prof, Gen Z ke atas, Alpha dan sebagainya. Ini generasi yang memiliki zona baru yang tidak dimiliki seluruh generasi sebelumnya, yakni algoritma. Mereka itu sudah lahir mengerti segala sesuatu dengan mudah dan gampang, tapi mereka dikendalikan oleh algoritma. Algoritma ini tidak mengenal mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang baik, mana yang buruk, tapi mengenal mana yang bikin bakal ramai. Bahkan teman saya pernah cerita, dia secara khusus memilih menjadi influencer untuk cari masalah. Jadi dia bikin ulah, pokoknya setiap konten bikin ulah, dicaci maki banyak orang, tapi viewernya banyak, subscribernya banyak. Karena memang itu jalan untuk naik. Nah, ini kan problematik sekali, Prof. Generasi yang digerakkan oleh algoritma ini berbasis atensi tidak lagi seperti generasi saya atau bahkan generasi Profesor yang acuan itu ya benar dan salah atau baik atau buruk. Nah, ini bagaimana Profesor memandang situasi generasi baru ini dengan kondisi yang kompleksitas semacam ini? Ya, itulah tantangan yang berikutnya itu ya. Jadi ketika algoritma cara bekerjanya adalah keterlibatan, engagement yang mengandung kebencian, yang mengandung emosional, yang mengandung kesukaan, itu tentu akan naik. Dan dilalah, misalkan buzzer ya,
kemudian influencer untuk memecah belah ini, mereka dapat insentif. Sementara moral itu tidak, sukarela. Tapi saya percaya bahwa misalkan Durkheim ya, Emil Durkheim itu menyatakan bahwa norma dan nilai-nilai itu bekerja di luar individu sebagai fakta sosial. Nah, kalau seseorang itu membuli atau berbuat salah, pasti dia akan dapat tekanan publik, kemudian dia akan berhenti. Jadi tekanan publik, kemudian nilai-nilai yang diakui bersama itulah yang akan mengerem sebuah tindakan buruk akan berhenti. Nah, demikian pula perlunya lembaga-lembaga moral ya seperti NU, Muhammadiyah, ya MUI, ya gereja, ya dan seterusnya untuk terus-menerus memproduksi konten-konten positif. Kenapa? Karena nanti akan membangun sistem ya. Kalau misalnya Parson ya, Talcott Parson itu kan menyatakan bahwa sistem nilai itu adalah sebuah sistem masyarakat yang berbuat melalui institusi-institusi sosial. Kemudian dia akan menjaga keseimbangan melalui tadi itu nilai-nilai yang diakui bersama. Maka menurut saya algoritma ini akan bersaing dengan itu tadi, lembaga-lembaga sosial, kemudian fakta-fakta sosial melalui moral, institusi-institusi yang terus-menerus memproduksi konten positif. Itu yang bisa diperbuat. Karena kalau tidak, ya tentu kita akan kalah. Kemudian berikutnya adalah literasi digital, itu juga penting. Kemudian peran agama, peran adat istiadat, ya lokal wisdom, universitas itu harus bersama-sama memproduksi konten-konten yang positif. Nah ini kalau begitu kan algoritma pada akhirnya akan diimbangi ya. Ya itu memang begitu. Jadi algoritma bekerja dengan insentif, ya kan. Sementara nilai-nilai moral netral itu, tidak dapat apa-apa, ya kan. Kecuali orang yang punya kesadaran bahwa ini baik akan ngeklik ya dan seterusnya. Ya, memang titik problemnya yang paling signifikan itu adalah kalau informasi itu disediakan oleh institusi-institusi, kemungkinan besar institusi itu akan membuat ya barrier ya, yang mana yang benar, mana yang baik. Bahkan mungkin televisi pun masih punya barrier karena mungkin ada jamnya, jam tayangnya, kalau jam sekian ada keterangannya, ada problemnya adalah internet hari ini itu langsung datang ke rumah, ke orang, ke kantong siapapun, ke setiap orang dimanapun, dan dia bisa akses kapan saja, everywhere, every time. Jadi ini bagaimana kita mengatasi ini? Ada cara lain nggak? Atau pertanyaan lebih spesifik, apa yang seharusnya pemerintah perlu sikapi untuk untuk problem ini? Karena beberapa pemerintah di negara lain sudah mulai, bro. Australia itu misalkan sudah melarang penggunaan sosmed anak di usia di bawah 17 tahun, dilarang total. Di beberapa tempat juga dilakukan sama, di Norwegia kalau nggak salah, saya agak lupa. Nah menurut Prof, apa yang perlu direspon pemerintah ini sebenarnya terkait ini? Karena kalau nggak kayaknya problematik sekali, Prof. Ya kalau kita kan juga sudah punya undang-undang ITE kan, kemudian Tunas ya, yang melarang seperti Australia tadi itu. Nah cuman kemudian apakah implementasinya berjalan baik atau tidak, ini lagi-lagi juga peran orang tua ya, itu penting, peran pendidikan penting. Nah maka tadi itu, jadi bahkan negara ya, kemudian uang itu kan sudah berpindah ke dunia maya. Coba uangnya pakai kripto ya kan, bisa membayar untuk apa saja ya kan. Kemudian kita berteman dengan seluruh dunia ya kan, lewat apa saja. Jadi sebenarnya KTP-nya itu borderless. Nah ini tantangan yang luar biasa, itu diakui nih oleh banyak ini. Sehingga apakah AI itu berbahaya, apakah algoritma itu berbahaya? Nah sekarang algoritma itulah yang hampir mengendalikan seluruh percakapan publik. Nah ini
yang tantangan kita semua lah. Sehingga batasan-batasan dari pemerintah juga penting untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, yakni persatuan dan kesatuan bangsa. Iya. Saya kemarin saya ketemu dengan Prof. Simada dari Jepang, kebetulan lagi main ke Undip. Beliau cerita di beberapa tempat di Jepang itu anak kecil dilarang main HP dari kecil. Bahkan di TK dan SD itu sekolah menyediakan tab untuk anak, dan tab itu sudah disetting isinya sesuatu yang positif gitu. Nah, kalau di Indonesia di mana-mana kita menyaksikan di resto, di warung makan itu kalau mau anaknya diam kasih HP, Prof. Ini gimana ini kita ini mudorotnya kira-kira bagaimana ini kita mengatasi problem-problem di masa depan ketika generasi baru sudah disuguhi semacam itu? Iya, jadi kalau kita pernah mendengar berita tentang ini ya, pengeboman di SMA berapa di Jakarta itu, ya, jadi mereka itu adalah bukan melakukan terorisme bukan karena agama, tapi dia meniru dari kelompok yang ada di luar negeri yang suka kekerasan. Jadi makin dia melakukan kejahatan, kekerasan, dia banyak pengikutnya, dan dia melakukan bom bunuh diri bukan karena teologi, tapi ya meniru dari itu namanya TCC, itu singkatan dari apa, nanti kita lihat ya. Nah, itu kan betapa bahayanya. Jadi ke depan itu terorisme tidak berlatar belakang agama, tetapi adalah kesukaan terhadap kejahatan yang melihat rintihan-rintihan korban itu sebagai gairah gitu loh. Nah, ini kan bahaya pokoknya. Jadi kita hampir tidak bisa, pemerintah akan kewalahan, keluarga akan kewalahan, sehingga mungkin negara harus memfasilitasi bagaimana keluarga-keluarga ini bisa mendidik anaknya sejak dari rumah, sementara pemerintah harus melindungi dari aspek kebijakan di bidang digital. Itu saya kira perlu keterlibatan semua unsur, karena kalau keluarga sendiri juga nggak bisa, kita menyerahkan kepada anak ketimbang rewel menangis kasih HP diam, ya kan. Nah, persoalannya kalau pemerintah kemudian bisa membanet itu kan akhirnya yang dilihat bisa bosan gitu kan, karena inilah tantangan kita ke depan. Atau pertanyaannya saya agak sedikit Profesor untuk menanggapi penerimaan kita terhadap persoalan ini. Jangan-jangan Prof, kita tidak pernah melihat ini sebagai masalah. Jadi bahwa algoritma hari ini tidak mengedepankan soal benar dan salah atau baik dan buruk, dan gak banyak orang aware bahwa ini tuh sebenarnya masalah. Kita itu disuguhkan sesuatu yang bahkan tidak jelas kebenarannya, hoax, disinformasi itu banyak sekali. Orang tua saya pernah jadi korban di era COVID itu, nelan minyak angin itu gara-gara ada informasi semacam itu. Artinya ini di pesantren kebangsaan, terutama KMK Podcast, ketika kami bikin, kita sadar ini podcast kecil tapi nggak apa-apa. Jadi kita bersepakat kita harus produksi konten positif. Nah, pertanyaan saya, Prof, jangan-jangan memang masyarakat kita, institusi-institusi sosial kita, agama atau institusi sosial atau bahkan pemerintah kita nggak terlalu aware bahwa ini masalah, Prof. Jangan-jangan begitu, Prof. Menurut Profesor bagaimana? Orang tua kita jangan-jangan nggak aware bahwa ini tuh masalah sebenarnya. Memberikan informasi langsung tanpa kendali benar salah, tanpa kendali baik buruk, langsung ke anak, wis bodo amat, terserah anak nanti. Padahal anak belum bisa menyaring. Jangan-jangan karena kita tidak menganggap itu masalah, Prof. Tapi kalau menurut saya sudah sadar sih itu sebuah masalah. Cuman kemudian kita tidak bisa bertindak dengan cara apa. Ini kan pekerjaan besar ya. Kalau pemerintah sendiri tapi kemudian tidak ada sanksi hukumnya, itu kan kita nggak bisa, ya kan. MUI itu itu sudah memfatwakan bahwa membuat hoax, buzzer dan sebagainya itu haram, ya kan. Tapi 6 tahun 7 sampai hari ini itu tidak pernah punya pengaruh.
Ya kenapa? Karena fatwa tidak punya insentif, buzzer dibayar punya insentif. Nah itu kan algoritma bekerja melalui emosi, kebencian, ya, kecintaan, ya, yang melibatkan psikologi. Nah itu masalahnya. Jadi sudah sadar, saya juga sudah sadar, tapi saya nggak bisa mencegah anak saya untuk berhenti itu, karena tanpa itu dia tidak mood, ya kan. Setelah belajar 2 jam dia kembali ke HP, termasuk kita lah. Jadi saya dulu punya setiap bulan membeli buku begitu ya. Nah sekarang buku-buku elektronik ya itu bisa dibaca dengan cepat dengan aplikasi-aplikasi yang berbasis AI, cepat sekali. Iya. Ya kan. Nah itu artinya apa? Bisa dijadikan audio pula. Iya. Jadi buku-buku saya sekarang jarang dibuka karena hanya dengan melihat ininya, oh ada ringkasannya, ya kan. Nah itu ada shifting yang begitu besar, kemudian mendisrupsi hampir seluruh hal. Ya. Nah ini makanya seiring dengan munculnya peradaban digital, maka peradaban lain pun harus dibangun seperti bagaimana. Kalau pendidikan dikelola dengan cara yang sama, padahal situasinya berubah, ya termasuk pesantren, termasuk pesan-pesan keagamaan, jika pesan-pesannya itu sama seperti yang dilakukan pada zaman dahulu, maka tidak akan mengubah apa-apa. Kenapa? Karena zaman sudah berbeda. Jadi idiom-idiom digital, idiom-idiom modern harus disusupkan ke dalam ceramah-ceramah kita, materi tulisan kita, ya pendidikan kita. Nah itu loh, jadi masalahnya berbeda, zaman berbeda, tapi cara dan isinya dengan mengolah dengan cara yang sama. Nah ini kan yaitu jadi harus adaptasi lah. Jadi sekarang adalah kita harus beradaptasi, ya, jika berubah atau punah. Nah ini kata-kata yang sangat bagus ya untuk mengubah cara kita berpendidikan, berperilaku, dan menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda. Ya, saya sebenarnya tertarik tadi Prof, pernyataan Prof. Mudhafir terkait insentif. Jangan-jangan memang di poin itu yang sebenarnya kita kurang terlalu serius, entah pemerintahnya atau semua pihak ya. Di beberapa negara mereka cukup risau dengan masalah ini dan mereka langsung mainnya adalah insentif dan disinsentif. Misalkan yang di Australia itu kalau ada anak bikin sosmed yang kena orang tuanya nanti kena sanksi apa gitu, saya nggak tahu, mungkin semacam tilang atau apa, kena denda atau apa. Nah semacam itu kayaknya kita belum terlalu banyak kebijakan yang sampai menyasar itu, karena beberapa negara benar-benar memban, kalau nggak salah saya lupa, Norwegia atau Swedia itu yang benar-benar memban untuk anak di bawah sekian benar-benar harus steril dari sosmed gitu. Nah jangan-jangan di situ yang agak kurang, kita terlalu bebas membiarkan, ya udahlah nggak apa-apa kayaknya. Ya ini kan kita bisa bertanya soal ini, apakah pendidikan di pesantren sudah sampai ke situ kurikulumnya? Apakah tema-tema kajian ya khutbah kita masih sama isunya gitu? Itu harus berubah. Betul. Ya, betul. Jadi ayatnya harus dikontekstualisasi, diberikan konteks kebaruan. Iya. Nah itu kan kalau begitu kan generasi Z ini jangan-jangan ketika mendengar khutbah malah tidak nyambung. Jadi si khotib ini berbicara sendirian gitu. Sementara yang dia terhubung dengan jutaan informasi yang ada di gadget kan begitu. Iya. Nah jadi seringkali ya keruntuhan peradaban itu dimulai dari hal-hal kecil yang sepele, seperti khutbah tidak membuat bangkit ya, tetapi kemudian malah ngantuk ya kan. Al-Quran justru dibaca sebagai pengantar kematian, bukan kebangkitan kan. Kalau ada orang mati kan dibacakan Al-Quran. Ini seolah-olah Al-Quran sebagai pengantar kematian. Padahal pesan Al-Quran adalah tentang kebangkitan, kehidupan. Ya saya kira ini ya, Al-Quran atau artis pasti sudah membahas semuanya, tapi persoalannya terus berkembang. Contoh misalkan Prof, judi itu kan banyak sekali itu ayat-ayat soal judi, tapi judi yang hari ini itu beda dengan judi yang lama. Konsepnya tetap judi, tapi judi itu kalau mau judi harus cari tempat, ada bandarnya, ada pemainnya, saya bertarung dengan bandarnya, saya
Hari ini tidak. Judi itu datang ke kos-kosan, ke rumah, ke tongkrongan lewat gadget, dan mereka bisa akses langsung, dan korbannya sangat banyak sekali. Nah ini kan persoalan yang berkembang sangat serius, persoalan lama sebenarnya, nggak berubah tapi kayaknya perlu disikapi secara serius. Iya, jadi begitu kan, Prof? Iya, memang perlu pergeseran makna. Jadi kalau misalkan judi, kalau judi zaman dahulu kan berhadap-hadapan. Iya, sekarang judul itu online. Sekarang judul ya. Tapi hikmahnya itu tetap sama. Iya. Yakni permusuhan ya. Yang kedua kerugian, keputusasaan, itu hikmahnya. Jadi kalau judul itu bikin bunuh diri, judi pun bisa seperti itu. Jadi hikmahnya itu yang penting. Hikmahnya nggak hilang. Jadi kalau ilat hukumnya itu memang berubah ya, tapi kemudian hikmahnya, larangan judi itu hikmahnya adalah supaya tidak membuat putus asa, tidak membuat permusuhan, dan itu kan dalam bentuk judi apapun sama dengan ya akibatnya dari judi konvensional. Ya, Prof, Profesor pernah menulis satu buku judulnya Jihad Tanpa Kekerasan. Ya. Saya tertarik sekali dengan konsep jihad sebenarnya. Jihad menurut saya sudah bukan tidak relevan, tidak harus dimaknai secara fisik, dan itu jelas ini. Menurut Profesor, jihad di era yang algoritmik semacam ini gimana enaknya, Prof? Ya, jihad seperti membuat konten-konten positif, ya kan? Untuk berarti yang kita lakukan ini jihad ya, Prof? Ini jihad luar biasa, karena termasuk TikTok. Jadi mediumnya harus berubah. Kalau jihad dulu itu di medan perang ya, jihad yang sekarang itu adalah di dunia maya. Ya kalau ada kiai-kiai yang cara penyampaiannya menarik ya, saya kira dasat latif ya, kemudian penceramah yang lucu-lucu itu luar biasa, itu merupakan pengimbang ya dari konten-konten yang insentifnya adalah buzzer ya, dari buzzer dan seterusnya. Jadi jihad sekarang adalah jihad yang menghadirkan kemaslahatan publik ya, dimanapun dan apapun bidangnya. Itu jihad sekarang. Jadi selama apa yang kita lakukan quote and quote adalah amar ma'ruf nahi mungkar, apapun bentuknya termasuk bikin konten kayak ini sebenarnya langkah jihad yang luar biasa ya, Prof. Oke, terakhir Prof, sebelum kita penutup karena ini sudah 40 menit lebih, saya ingin 1-2 note kira-kira untuk memperingati kemerdekaan kita ini, apa yang paling utama, paling penting yang perlu kita lakukan sebagai generasi bangsa Indonesia, entah muda entah senior, agar Indonesia ini nggak bubar, setidaknya aman lah 50, 30, 40, 100 tahun ke depan. Apa yang paling perlu kita pegang teguh, Prof? Yang pertama adalah kesadaran nasional ya, bagi atau dari setiap individu bangsa. Sebab kalau kita itu adalah saling berperang, maka kita akan menjadi pengungsi. Kalau sudah jadi pengungsi, maka kita tidak bisa menikmati pendidikan, menikmati kebahagiaan, kita menjadi paria ya kan, seperti di berbagai negara konflik ya. Itu yang penting, kesadaran nasional, karena kesadaran nasional membuat negara itu stabil. Ini dari sisi setiap individu warga. Nah, dari sisi pemerintah harus mengingat bahwa sangat mahal harganya yang menjadi merdeka ya, maka kita harus merawatnya, harus mengisinya dengan sebaik-baiknya ya. Jadi pemerintah jangan pernah melupakan aspek kemerdekaan asal mula ya. Sebab kalau tidak, kita menjadi pecah belah ya sudah, kita tidak bisa kuliah, tidak bisa berlibur ya kan, karena semuanya saling curiga satu sama lain, satu provinsi dan lain. Nah ini kan bahaya. Yang berikutnya adalah keadilan dalam melihat keseluruhan bangsa ya.
jangan ada kesenjangan pembangunan ya di daerah dan kota, di daerah-daerah terluar ya, dan pokoknya perhatian pemerintah harus komprehensif. Ya, kemudian berikutnya adalah menutup kesenjangan sosial yang lebar ya dengan membuat akses terhadap masyarakat luas, terhadap pekerjaan yang layak, terhadap pinjaman yang mudah ya, dan seterusnya. Jadi kalau pekerjaan yang layak tidak terganggu, akses terhadap keamanan ya tetap terjaga, kemudian kesenjangan sosial tidak membuat pecah belah, keadilan ditegakkan, hukum berpihak kepada semua. Jika aspek-aspek ini terjaga oleh pemerintah, oleh semua aparatur negara, penegak hukum, insya Allah kita akan tetap bertahan, dan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 tidak mengalami kendala yang berarti. Ya, terakhir Prof, terakhir lagi ini paling terakhir, saya ingin Prof Mudhafir memberikan pesan kepada generasi baru dengan spirit ya kita perlu merdeka di era algoritma untuk generasi-generasi muda yang hari ini. Apa pesan yang patut kita pegang sebagai generasi muda menyambut untuk mengisi kemerdekaan di masa? Ya, jadilah generasi muda yang kritis ya, punya 4C ya. Punya 4 apa Bro? 4C. 4C. Jadi critical. C, ya, oke. ya. Critical thinking ya. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah collaboration, ya, kerjasama. Kemudian ketiga adalah communication, dan keempat adalah creativity. Ini adalah 4C ya, yang sedang dihasilkan oleh perguruan tinggi dimanapun. Nah, jadi kalau dia punya critical thinking, dia akan terlalu bertanya kepada informasi-informasi yang benar atau tidak. Kemudian kolaborasi, kemampuan kerjasama itu penting, karena kerjasama yang baik itu menentukan dia akan berkelanjutan atau tidak, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah communication. Komunikasi yang baik ini penting supaya kesalahpahaman terhindari. Ya, kemudian creativity. Dari 3 hal ini menghasilkan kreativitas yang menghasilkan outcome ya, yang bisa dirasakan hadir oleh masyarakat. Jadi generasi kini harus memiliki kemampuan C tadi itu. Oke. Terima kasih banyak Prof. Saya kira kalau generasi kita benar-benar mengejar tadi critical thinking, collaboration, communication, dan creativity, kayaknya memang Indonesia Emas bakal hadir ya Prof. Terima kasih banyak Prof atas banyak informasi, banyak pengetahuan, banyak wisdom yang diberikan di sesi kali ini. Saya sebagai host KPK Podcast mengucapkan terima kasih. Tentu saja jika ada salah kata saya minta maaf. Semoga podcast ini memberikan manfaat kepada para penonton sekalian. Terima kasih. Salam KPK Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.